Baik teman-teman, jadi gini, kaitan jaminan karena kita ini hukum perikatan Islam ya, maka saya akan mengkolaborasikan sebenarnya bagaimana jaminan dalam konsep syariah dan bagaimana jaminan yang berlaku di Indonesia seperti itu. Kembali dulu dalam konteks syariah. Dalam konteks syariah itu sebenarnya jaminan hanya dikenal dua istilah sebagaimana yang sudah saya singgung minggu lalu. Pertama dia ada kafalah, kedua ada rohan. Jadi hanya ada dua itu. Baik kafalah maupun rohan itu jaminan karena dia perikatan jaminan itu merupakan perikatan aksesoris. Aksesoris itu adalah tambahan. Artinya apa? Tidak mungkin ada perikatan jaminan jika tidak ada perikatan induknya, gitu ya. Perikatan induknya itu biasanya hutang piutang atau pembiayaan jika dalam syariah. Sehingga karena jaminan itu adalah perjanjian aksesoris tambahan, maka dia akan hapus. Dia akan berakhir seiring dengan berakhirnya perjanjian pokoknya. Jadi misal saya melakukan perjanjian pembiayaan sesuatu, misalnya tentang pembiayaan usaha tertentu, di mana untuk melakukan agar saya di ACC pembiayaannya oleh perbankan syariah, maka saya menjaminkan misalnya rumah atau tanah atau kapal pesiar saya untuk agar bank meyakini saya bahwa saya akan melunasi prestasi saya di kemudian hari, gitu ya. Maka ketika saya sudah melunasi prestasi saya, ketika saya dibiayai bank 1M, 5 tahun misal, ternyata dalam 5 tahun itu saya telah berhasil melunasi pembiayaan saya 5M, maka berakhirnya pembiayaan 5M itu akan mengakhiri pula jaminan yang melekat pada pembiayaan itu, gitu ya. Itu pertama harus dipahami. Jadi jaminan itu bukan perjanjian pokok. Dia adalah perjanjian tambahan yang lahir karena perjanjian pokok. Biasanya perjanjian pokoknya itu kalau tidak hutang piutang ya pembiayaan. Itu pertama. Kedua, yang ingin saya garis bawahi adalah dalam Islam hanya mengenal gadai rohan maksud saya, dan kafalah. Nah, kafalah ini sebenarnya klasifikasinya ada banyak aspek, gitu ya. Ada kafalah yang disebutkan kelompok tadi, sebenarnya ada kafalah bil wajhi atau yang sering kita kenal dengan kafalah bin nafas, gitu ya. Kafalah bil wajhi atau kafalah bin nafas itu adalah jaminan terhadap personal garansi, gitu ya. Jadi yang menjadi jaminan itu adalah personal, diri sendiri. Jadi misal seperti ini. Diri sendiri itu bisa bersifat person, orang per orang, bisa juga bersifat badan hukum, gitu ya. Jadi misal gini, per orang misalnya, misal di sini si Ilham Perdana mau minjem uang sama Anggun, gitu. Mau minjem uang sama Anggun. Bukan, si Ilham Perdana ini mau minjem uang sama saya, misal. Pak, saya minjem uang dong Pak, 5 juta untuk bayar SPP. Karena saya nggak terlalu kenal sama Ilham Perdana, saya nggak mau pinjemin Ilham dong. Tapi ternyata Anggun itu kenal baik dengan Ilham Perdana karena satu kampung, sepenanggungan. Sedangkan Anggun, saya kenal baik dengan Anggun. Akhirnya Anggun bilang seperti ini sama saya, Pak, tolong Pak pinjeminlah si Ilham itu. Nanti saya jaminannya kalau sewaktu-waktu Ilham nggak menunaikan kewajiban dia. Itu ya. Jadi Anggun menjaminkan dirinya atas hutang yang dilakukan oleh Ilham. Jadi posisi Anggun itu sebagai kafil, orang yang menanggung, gitu ya. Makanya dalam fatwa DSN itu ada namanya kafalah bil ujroh. Karena Anggun itu telah menanggung Ilham Perdana jika dia tidak membayar hutang, maka Anggun punya hak untuk mengambil ujroh. Anggun punya hak untuk minta upah, gitu ya. Minta upah, ya upahnya bisa terima kasih, bisa diberi dana, gitu ya. Atas jaminan itu. Kenapa? Anggun boleh menerima jaminan karena prinsipnya dalam muamalah al-ghunmu bil ghurmi, bahwa konsekuensi keuntungan itu berbanding lurus dengan resiko. Sehingga karena Anggun itu menanggung resiko jika dia tadi tidak menunaikan bayaran, maka Anggun harus berkewajiban membayar hutang, maka Anggun boleh mengambil untung dari resiko yang ia tanggung. Itu kafalah bin nafs atau kafalah bil wajhi. Itu adalah penanggungan dengan personal garansi. Atau misal di bank itu ada namanya gini,
dalam Hasanah Card misalnya, Hasanah Card itu kartu kredit syariah. Jadi Bank Syariah Indonesia itu punya kartu kredit namanya Hasanah Card. Salah satu sistem yang dibangun dalam Hasanah Card itu adalah akad kafalah bil ujroh. Kafalah bil ujroh itu gimana? Misal gini, saya punya kredit card Hasanah. Ya. Saya punya kartu kredit yang dikeluarkan oleh BSI Bank Syariah Indonesia namanya Hasanah Card. Ketika saya beli di satu merchant tertentu, misal saya mau beli saya mau beli sepatu merek Adidas di Sportation gitu ya. Harga sepatu itu 2 juta misal, sepatu Adidas yang saya incer itu. Maka ketika saya menggunakan kartu kredit Bank Syariah Indonesia, seolah-olah bank bilang gini ketika kartu itu saya gesekkan, "Hey yang punya hey toko Sportation, ini termasuk nasabah saya loh Fadil ini, sehingga saya yang menjadi tanggungan kalau nanti dia nggak bayar hutang." Sehingga ketika saya beli menggunakan kartu kredit Bank Syariah Indonesia, saya tidak dikenai biaya lain. Jadi ketika saya beli sepatu harga 2 juta, saya ingin membayar selama 4 kali, maka setiap sekali bayar saya harus mengangsur 500.000 selama 4 kali. Jadi 4 kali 5, 2 juta. Nah, jadi yang menanggung, yang memberikan garansi bahwa saya akan membayar, akan mencicil ke Sportation itu adalah Bank Syariah Indonesia melalui kartu Hasanah Card-nya, melalui kartu kredit card-nya. Itu jaminan yang di kafalah gitu ya, kafalah bin nafs, tapi bukan perorangan tetapi badan hukum gitu ya. Itu kedua. Selanjutnya dalam kafalah itu juga selain bil wajhi atau bin nafs, ada kafalah bil ain atau kafalah bil mal, kafalatul mal ya. Kafalah bil mal itu sama. Jadi gini, kalau dalam hukum perdata, dalam konsep hukum nasional kita, kemarin bahwa perjanjian itu, jaminan itu dia dibedakan menjadi 2. Pertama, jaminan yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian. Gitu ya. Jaminan yang lahir karena perjanjian itu dibagi lagi menjadi 2. Pertama, jaminan perorangan atau bortoh. Yang kedua adalah jaminan kebendaan. Barulah jaminan kebendaan nanti isinya ada gadai, ada fidusia, ada hipotek kapal, ada hak tanggungan, ada resi gudang. Ternyata dalam syariah juga dikenal seperti itu gitu ya. Di syariah itu dikenal jaminan itu dalam 2 term. Dia pertama kafalah, kedua gadai. Kafalah ini dibedakan menjadi 2. Kafalah bin nafs atau bil wajhi, kafalah perorangan, ada kafalah bil ain atau kafalah bil mal. Kafalah bil mal inilah kemudian klasifikasinya dibagi lagi gitu ya. Kafalah bil mal gitu. Nah, oke, termasuklah walaupun kalau dalam syariat Islam dia tidak mengenal secara spesifik tentang hipotek. Dia tidak mengenal istilah tentang hak tanggungan. Dia tidak mengenal resi gudang gitu ya. Ya. Dia yang menggunakan istilahnya kafalah saja. Cuman yang satu kafalahnya nanti kalau yang ditanggungkan personal berarti kafalah bin nafs, kalau yang ditanggungkan adalah gudang, ya dia namanya kafalah. Gitu ya. Jadi kalau dalam Islam itu kalau kita mau menanggungkan resi gudang yang namanya tetap kafalah, tapi kafalatul mal gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gini. Kenapa kemudian kok dibeda-bedakan sih antara gadai, fidusia, hipotek kapal, dan juga resi gudang? Pertama gini, resi gudang. Ingat bahwa ketika kita menjaminkan resi gudang, sesungguhnya yang dijaminkan itu bukan gudangnya, bukan fisik gudangnya, bukan. Tapi ketika kita melakukan jaminan resi gudang, misal saya punya pabrik penggilingan beras, penggilingan padi gitu ya. Maka ketika saya ingin mengajukan pembiayaan untuk pembelian mesin baru di gudang penggilingan padi saya, yang saya jaminkan itu bukan gudangnya, tetapi yang saya jaminkan adalah apa-apa barang yang berharga, yang bernilai, yang dia tahan dalam kurun waktu tertentu, 3 bulan minimal, yang ada dalam gudang. Misal di gudang itu saya menyimpan beras 5 ton atau 10 ton gitu ya. Maka resi gudang itu adalah yang bukti kepemilikan terhadap barang yang ada dalam gudang itu. Gitu ya. Itu pertama. Jadi bukan gudangnya,
Jadi ketika nanti saya gagal bayar, yang bisa dieksekusi itu adalah barang-barang yang ada dalam surat resi gudang itu. Jadi resi gudang itu kan ada surat. Jadi dalam surat itu nanti ada apa saja sebenarnya barang-barang yang dituliskan yang menjadi jaminan dalam pembiayaan tertentu, gitu ya. Itu. Jadi ketika nanti saya nggak bisa bayar, gudang saya nggak bisa disita orang, gitu. Gudang saya tetap menjadi milik saya. Tetapi harta benda yang ada di dalam gudang, yang masuk dalam resi gudang, itulah yang bisa diajukan sita jaminan di pengadilan. Nah, sekarang ada juga namanya fidusia, ada namanya gadai. Gitu. Sekarang saya bedakan dulu gadai dan fidusia. Karena gini, nanti akan dibedakan antara gadai dan fidusia, gadai dan hipotek. Kenapa dibeda-bedakan? Gitu ya. Sekarang saya akan bedakan dulu fidusia dan gadai. Kenapa saya bedakan dulu fidusia dan gadai? Karena fidusia dan gadai itu objeknya, objek jaminannya sama benda-benda bergerak. Kalau hipotek, kalau bedanya apa? Hipotek dan fidusia, hipotek dengan gadai kan jelas. Yang satu benda bergerak, gadai itu benda bergerak, fidusia itu benda bergerak seperti motor, kendaraan, emas, itu benda bergerak, benda yang bisa dipindah-pindahkan. Sedangkan hipotek itu benda yang tidak bergerak, dia nggak bisa. Hipotek dan hak tanggungan itu benda yang tidak bisa bergerak, nggak bisa dipindah-pindahkan. Seperti tanah, kapal, pesawat. Pak, pesawat kan bisa dipindahkan, Pak, dari satu tempat dan tempat lain. Ya, bisa dipindahkan, dia terbang melalui mesin ya. Tapi maksud tidak bisa dipindahkan di sini, tidak bisa dipindahkan dengan fisik tangan. Jadi kita ngangkat gitu. Jadi kalau motor itu kan bisa kita bawa gitu ya. Mobil bisa, tapi kalau kapal dengan berat seperti itu kan nggak mungkin dipindah-pindahkan gitu. Begitupun dengan tanah. Sekarang saya akan bedakan dulu sebenarnya apa bedanya antara gadai dan fidusia gitu ya. Sebelum nantinya minggu depan saya akan tambahkan karena gadai belum presentasi kan. Minggu depan saya akan jelaskan juga apa sebenarnya hal paling fundamental, hal mendasar yang membedakan antara gadai konvensional dan rohan. Itu nanti minggu depan karena pihak presenter gadai belum presentasi, tadi makalahnya saya tolak. Nah, sekarang saya akan membedakan fidusia dan gadai dulu. Apa sebenarnya perbedaan, dan ini pasti keluar di UAS lisan saya. Apa bedanya sebenarnya gadai dan fidusia? Jadi gini bedanya. Kalau gadai itu terjadi perpindahan hak kepemilikan barang atau tidak? Saya tanya. Terjadi atau tidak? Perpindahan hak kepemilikan barang gadai itu terjadi atau tidak? Misal nih, saya menggadaikan laptop saya. Misal saya butuh uang, saya gadaikan laptop saya ini di Pegadaian. Kira-kira kepemilikan laptop itu beralih menjadi milik Pegadaian atau Pegadaian hanya menyimpan laptop saya saja? Hanya menyimpan. Hanya menyimpan ya. Dia tidak disertai dengan perpindahan kepemilikan. Oke. Beda dengan fidusia. Kalau fidusia, kalau kalian lihat dalam undang-undangnya di fidusia di pasal 1, coba nanti dilihat di undang-undang fidusia di pasal 1 dikatakan bahwa fidusia itu adalah jaminan yang menyertakan perpindahan hak kepemilikan. Gitu ya. Inilah yang dalam Islam fidusia itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena apa? Mana bisa benda yang sudah berpindah kepemilikannya dijaminkan atas nama orang lain. Gitu. Jadi prakteknya gini, fidusia dalam realitas sehari-hari itu kayak gini. Saya, fidusia itu biasanya dia didaftarkan di leasing-leasing. Jadi misal saya beli mobil nih, saya beli mobil misalnya Toyota Fortuner secara non tunai, taksit, kredit, gitu ya. Selama 5 tahun. Maka selama 5 tahun itu, kalau di jaminan fidusia, sebenarnya mobil itu milik saya atau milik leasing? Leasing kalau fidusia. Milik leasing ya. Kenapa? Karena sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Jadi sebenarnya saya itu hanya menggunakan Fortunernya. Tapi sesungguhnya kepemilikan Fortuner itu milik leasing. Karena dijaminkan fidusia. Maka yang memegang bukti kepemilikannya siapa? Leasing. Apa bukti kepemilikan kendaraannya? BPKB. BPKB. Jadi BPKB itu dipegang oleh leasing, maka secara hukum benda itu milik
leasing secara hukum, bukan milik saya. Bapak. Bukan milik saya. Karena benda itu bukan milik saya, maka berdasarkan pasal 15-nya, ini kemudian kemarin yang digugat di Mahkamah Konstitusi. Bentar, saya minum dulu. Gini sekarang. Pernah dengar nggak ada motor diambil di jalan? Pernah. Nah, tapi bukan korban ya. Jadi gini, karena berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Fidusia, berdasarkan keadilan, gitu ya, berdasarkan keadilan Tuhan Yang Maha Esa, maka sebenarnya jaminan fidusia itu memiliki kekuatan hak eksekutorial yang dipegang oleh pemegang hak jaminan fidusia. Karena leasing itu memegang jaminan fidusia atas mobil Fortuner saya, maka sedangkan di jaminan fidusia itu di atasnya dituliskan berdasarkan berkeadilan gitu ya. Sebentar, dia itu tulisannya itu frasenya itu pasal 15 itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah frase yang selalu ada dalam putusan pengadilan. Dan itu ada dalam frase jaminan fidusia. Karena ada frase itu, maka dia punya kekuatan eksekutorial. Sehingga ketika saya tidak mengangsur, saya diketahui bahwa saya melakukan one prestasi, maka leasing itu punya hak untuk mengeksekusi kendaraan milik nasabah yang tidak melakukan pembayaran atau melakukan one prestasi. Gitu ya. Jadi ketika saya melakukan one prestasi, saya melakukan gagal bayar terhadap angsuran mobil Fortuner saya di tahun ke-1, sedangkan perjanjiannya sampai 5 tahun, maka leasing itu punya hak untuk menyita, untuk mengambil mobil Fortuner dari saya tanpa proses pra apa? Tanpa proses peradilan. Beda selain fidusia. Jadi kalau hipotek kapal, resi gudang, hak tanggungan, ketika bank ingin mengeksekusi itu, dia harus melalui putusan pengadilan. Harus disidangkan dulu, harus digugat di persidangan di pengadilan, mengajukan sita jaminan gitu ya. Kemudian dilelang melalui proses yang panjang, baru itu bisa diambil oleh bank. Tapi kalau fidusia tidak. Dia tidak memerlukan sidang pengadilan, leasing bisa mengeksekusi itu. Itu aturan yang tertera dalam Undang-Undang Fidusia di pasal 15 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Oke, sebelum. Nah, akhirnya marak kan orang ditarik kendaraannya. Sekarang ini kan ngeredit motor itu kan kayak beli kacang aja, tanpa DP, bayar angsuran kita bisa membawa motor kan gitu. Ternyata banyak orang macet di tengah jalan karena Covid ini kan. Akhirnya kan banyak leasing-leasing yang narik paksa kendaraan di jalan, akhirnya viral kan. Karena viral diajukanlah gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang frase itu di pasal 15 itu. Akhirnya kesimpulannya seperti ini. Hasil frase terbaru. Lembaga pembiayaan leasing itu tidak boleh serta-merta melakukan eksekusi, namanya parate eksekusi. Parate eksekusi itu adalah eksekusi secara mandiri. Leasing tidak boleh mengeksekusi secara paksa terhadap objek yang dijaminkan fidusia jika nasabah merasa dirinya tidak melakukan prestasi. Sehingga kalau misal tadi kasusnya saya Fortuner ya, kalau saya merasa ya sudah memang aku nih one prestasinya, aku nih tidak pacak lagi ngangsur mobil ini, ya sudahlah mobil ini aku serahkan ke pihak leasing. Masih bisa seperti itu. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan batasan bahwa jika nasabahnya merasa dirinya tidak melakukan one prestasi, maka tidak bisa dieksekusi secara personal. Maka harus digugat. Maka pihak leasing harus menggugat saya melalui jalur peradilan di pengadilan agama kalau kasusnya ekonomi syariah, atau di pengadilan negeri jika kasusnya di leasing konvensional. Gitu ya. Jadi kalau sekarang kalian telat bayar sehari 2 hari lah, tiba-tiba nak ditarik pihak leasing, kalian jangan mau.
Kalau mereka tetap mau nyita, silahkan ajukan gugatan di pengadilan. Itu ya. Itu bedanya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi sudah jelas ya bedanya antara hipotek dan gadai ya. Jadi kalau pertama hipotek itu dia untuk benda tidak bergerak, kalau fidusia itu untuk benda bergerak. Nah, sekarang fidusia dan gadai. Kalau gadai itu tidak disertai perpindahan kepemilikan, kalau fidusia disertai perpindahan hak kepemilikan. Yang dalam prinsip ekonomi syariah itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi fidusia itu tidak dibenarkan. Oke, tidak dibenarkan. Makanya dalam syariah ada namanya rohan tasjili. Gitu ya. Dalam fatwa DSN itu dia dijelaskan tentang rohan tasjili. Apa sih rohan tasjili itu gitu. Jadi dalam rohan tasjili di fatwa DSN nomor 68 tahun 2008 tentang rohan tasjili itu dikatakan seperti ini. Rohan tasjili itu sama, prakteknya sama seperti fidusia, cuman bedanya rohan tasjili tidak disertai perpindahan hak kepemilikan benda. Gitu ya. Itu. Makanya kalau di Islam fidusia itu dikenal dengan rohan tasjili. Cuman bedanya kalau fidusia itu disertai perpindahan hak kepemilikan, kalau rohan tasjili tidak disertai perpindahan hak kepemilikan. Jadi pihak leasing hanya menahan BPKB-nya saja, tetapi tidak memindahkan hak kepemilikan. Karena gini, sekarang saya tanya, kalau dalam leasing itu, dalam fidusia itu, kan perpindahan hak kepemilikannya terjadi ya? Terjadi kan? Pertanyaannya, BPKB-nya itu atas nama saya atau atas nama leasing? Dalam fidusia. Yuk, yang pernah beli motor non tunai. Sekarang saya tanya, kalau saya beli Fortuner tadi pakai fidusia, jaminan fidusia, di BPKB itu sebenarnya sudah atas nama saya atau atas nama leasing? Masih atas nama Bapak, Pak. Harusnya kalau terjadi perpindahan kepemilikan, BPKB-nya itu atas nama saya atau atas nama leasing harusnya? Harusnya pakai nama leasing, Pak, karena sudah ganti pemilik. Karena sudah berpindah hak miliknya. Itulah yang tidak dibenarkan dalam syariah. Nah, dalam rohan tasjili, BPKB-nya tetap atas nama saya. Tetapi pihak leasing hanya menahan BPKB-nya saja. Saya menguasai bendanya, gitu ya, menguasai mobilnya. Itu rohan tasjili. Itu. Jadi fidusia itu tidak sesuai dengan prinsip syariah karena beberapa faktor. Pertama, bahwa perpindahan hak kepemilikan tidak diikuti dengan perpindahan bukti kepemilikan dalam BPKB. Itu ketidaksesuaiannya. Oke. Sekarang saya lanjut menjelaskan tentang apa bedanya gadai dengan hipotek, gitu ya. Sekarang kalau tadi saya membedakan antara gadai dan fidusia, sama-sama objeknya benda bergerak. Sekarang saya compare yang benda tidak bergerak dengan benda bergerak. Gadai itu bendanya bergerak, hipotek bendanya tidak bergerak. Bedanya gini, kalau gadai itu dia bisa saja dilakukan di mana-mana tanpa melalui pejabat yang berwenang. Tapi kalau hipotek kapal dia harus melalui pejabat yang berwenang, dia harus melalui notaris. Kalian pernah melakukan pegadaian di pegadaian? Pernah nggak menggadai sesuatu di pegadaian? Nggak pernah. Jadi kalian harus gini ya. Kita ini orang ekonomi syariah. Saya ini orang hukum ekonomi syariah. Sejak mahasiswa, saya selalu berusaha untuk meng-compare antara teori dan praktek. Saya sering ke pegadaian, tapi tujuannya bukan untuk ya karena kepepet nggak ada uang, enggak. Tujuannya kita pengen tahu ilmunya. Jadi sekali kalian itu coba belajar. Pengen tahu prakteknya ya. Jadi misal ada apola, kalian gadaikan saja sebulan gitu ya. Pengen tahu gimana sistemnya. Saya pernah menggadaikan sesuatu, saya pernah cilem, saya pernah melakukan pembiayaan di bank syariah, saya punya hasanah card, kartu kredit syariah, tapi tujuannya bukan untuk itu, tujuannya untuk tahu ilmunya. Sehingga saya tahu betul baik teori dan praktek bagaimana sistem kerja ekonomi syariah baik di lembaga keuangan syariah yang bank ataupun non-bank.
Jadi kalau di gadai syariah itu, yang membuat perjanjian gadai ya pegawai, staf di kantor gadai. Tapi kalau hipotek kapal, itu yang melakukan perjanjian itu dia harus akte otentik. Tidak bisa akte di bawah tangan. Gitu ya. Itu jadi kalau hipotek harus akte otentik, dia tidak bisa akte di bawah tangan. Kemudian bedanya lagi antara hipotek dan gadai. Kalau gadai itu hak hilang jika objeknya berpindah tangan. Kalau gadai, gitu ya. Jadi misal saya menggadaikan barang gitu ya. Ternyata barang itu kok dijual, maka atau hilang, maka sudah selesai. Hapuslah gadai. Beda dengan hipotek. Hipotek itu melekat pada benda, sehingga walaupun benda itu berpindah tangan, jaminan hipoteknya nggak hilang, gitu ya, nggak hilang, dia tetap, karena dia melekat pada barang, bukan pada personal garansinya. Itu mungkin bedanya. Jadi bedanya hipotek dan gadai itu, kalau gadai untuk benda bergerak, kalau hipotek benda tidak bergerak. Dan kalau gadai itu dia jika barangnya hilang atau berpindah, maka berakhir pula perjanjian gadai. Tapi kalau dalam hipotek tidak. Dia walaupun berpindah, dia tetap. Kemudian apa lagi yang ingin saya jelaskan ya? Sudah, mungkin itu saja. Pak, nanya Pak. Ya, silakan Gun. Tapi misalkan digadai itu, misalkan Pak Ya. gadai mas, nah barangnya itu disitanya Pak oleh pihak gadai itu Pak, langsung ke barangnya yang disita. Misalkan sudah lunas baru barangnya dibalikin Pak. Nah, itu bedanya gadai dan fidusia. Kalau fidusia atau rohan tasjili, barang gadainya itu dipegang oleh pemilik barang. Fidusia dalam konvensional atau rohan tasjili dalam terminologi syariah, barangnya dikuasai kita, tetapi bukti kepemilikan barang dikuasai oleh pemegang jaminan fidusia. Tapi kalau gadai, beda. Kalau gadai karena dia itu benda bergerak, maka penguasaan objek benda bergerak itu dipegang, dikuasai oleh pemegang hak gadai, pemegang gadai. Gitu ya. Jadi kalau kalian gadiin emas, ya emasnya disita. Makanya kalau kita melihat dari akad gada, dari pegadaian, akad yang digunakan hybrid kontrak kan dia. Dia hybrid kontrak. Jadi dia rohan iya, ijarah juga iya, gitu ya. Gitu. Dia ada wakalah. Gitu. Jadi dia ada ujroh di situ. Sehingga ketika emas itu dititipkan, makanya kan di situ ada pemanfaatan barang gadai dan lain sebagainya. Jadi ketika emas Anda atau kendaraan Anda dijaminkan ke pihak gadai, maka fisiknya itu dikuasai pemegang gadai, pemilik gadai, dikuasai oleh pegadaian. Pegadaian nanti menarik fee, menarik ujroh, menarik upah dari Anda. Karena apa? Karena pegadaian memelihara, menyimpan, menjaga, gitu ya, menjaga barang yang digadaikan. Gitu. Sehingga kalau nanti hilang, rusak, maka itu menjadi tanggung jawab pegadaian. Jadi memang seperti itu. Kalau gadai bendanya memang dikuasai oleh pemegang gadai. Oke? Ada yang lain? Pak, izin nanya Pak. Gimana Alfian? Kan digadaikan, kalau misalnya gadai itu kan biasanya ada jangka waktunya lah Pak. Misalnya Pak, saya ingin menggadaikan laptop, terus pada saat jangka 3 bulan itu saya tidak bisa menebusnya. Nah kan gadai itu sudah mengeksekusi atau tidak bisa diambil lagi, nah Pak. Suatu saat bisa tidak saya itu menebus kembali laptop itu Pak? Tidak gitu. Jadi gini, ketika saya misal, si Alfian menggadaikan laptopnya di pegadaian selama 3 bulan. Ternyata di masa 3 bulan Anda nggak bisa bayar kan? Itu tidak serta-merta pegadaian menggadai, menyita. Karena nggak disita pun barang itu sudah dikuasai pegadaian kan? Harusnya Anda mengajukan perpanjangan masa gadai. Gitu ya. Jadi kalau Anda mengajukan perpanjangan masa gadai, misal pegadai, saya nggak bisa nih bayar ini, saya minta perpanjangan 3 bulan lagi.
atau setahun lagi gitu ya. Ya itu bisa saja. Jadi ketika setelah 1 tahun Anda baru menebus barang gadai itu. Kecuali Anda memang setelah 3 bulan Anda kayaknya wah nggak mungkin lagi aku pacak nebus laptop aku nih. Sudahlah, aku ikhlaskan baik. Akhirnya nanti Pegadaian akan melelang. Pegadaian akan melelang laptop Anda. Hasil lelang itu gitu ya akan diambil sebagian untuk pelunasan gadai, sisanya dibelikan ke Anda. Jadi misal laptop itu harganya 10 juta gitu ya. Gadai itu kan biasanya dia akan hanya tidak bisa diklaim seluruhnya. Misal Anda hanya dikucurkan dana 7 juta gitu ya. Maka ketika di akhir Anda sudah nyerah, Anda nggak bisa bayar lagi gadai, laptop itu dilelang. Misal lelang laku 8 juta gitu ya. Maka nanti Pegadaian akan mengambil 7 juta plus biaya-biaya yang keluar karena itu. Misal takwid atau takzir. Dalam pembiayaan syariah dibolehkan mengenai denda, takwid atau takzir. Cuman kalau takzir dia tidak bisa diakui sebagai pendapatan, kalau takwid dia bisa diakui sebagai pendapatan. Jadi nanti Pegadaian ngambil 7 juta plus biaya-biaya yang keluar, yang dikeluarkan oleh Pegadaian selama proses pencairan laptop itu. Kalau sudah proses itu nggak bisa lagi Anda ngambil laptop Anda karena laptopnya juga sudah entah kemana ada dijual orang. Gitu ya. Tapi kalau Anda merasa setelah 3 bulan Anda nggak bisa bayar, Anda ke Pegadaian saja. Atau kalau sekarang dia ada namanya digital, Pegadaian digital gitu ya. Perpanjang saja, ajukan masa perpanjangan gadai. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan gadai di Pegadaian, nggak bisa bayar, jangan diem saja. Anda lari ke Pegadaian, Anda bilang, saya mau minta perpanjangan masa gadai. Oke? Clear, Alfian? Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita masih sekali lagi pertemuan ya. Jadi nanti di hari Jumat saya akan jelaskan tentang hapusnya perikatan secara keseluruhan dan juga penyelesaian sengketa dalam perikatan. Itu terakhir, baru hari Selasanya, hari Rabunya. Hari Rabunya berarti Rabu depannya kita ujian lisan. Clear? Kalau nggak ditanya, saya akhiri.